pembelajaran daring. Sebelum memasuki wawancara, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu. Kepada Bapak, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Muslim, saya guru BK di SMA Bina Jaya. Baiklah, selanjutnya kami akan mempertanyakan tentang efektivitas pembelajaran daring. Yang pertama, menurut Bapak, pembelajaran daring yang baik itu bagaimana, Pak? Pembelajaran daring yang baik itu, saya rasa semua pembelajaran daring itu baik, ada sisi baik dan ada sisi kelebihan dan ada sisi kekurangannya. Ya, saya rasa kalau sisi kekurangannya tuh untuk daring itu kurang efektif ya daripada tatap muka. Nah, yang lebih efektif itu untuk pembelajaran langsung tatap muka. Kalau untuk daring itu kurang efektif karena untuk penjelasan dari segi penjelasan itu sangat kurang ya, itu karena daring dari jarak jauh, jadi apa-apa itu harus dipertanyakan melalui dalam jaringan. Jadi konteks atau koneksi atau komunikasi ke gurunya itu agak sedikit terbatas. Tapi kalau tatap muka itu lebih luasa, kalau tatap muka kan komunikasinya. Menurut Bapak, media apa saja yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring? Lebih tepatnya kalau media yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring semua bagus-bagus ya. WA, Telegram, Zoom, tapi yang lebih baik itu Google Classroom ya, itu juga bagus ya. Tapi ada juga segi kekurangan dan kelebihannya. Kayak gitu sih, kalau daring itu lebih banyak kekurangannya ya kalau menurut saya. Menurut Bapak, apakah pembelajaran daring itu bisa dikatakan efektif? Ya dari awal Pak sudah membicarakan pendapat bahwa untuk pembelajaran daring itu kurang efektif. Yang lebih efektif itu tatap muka itu sih. Kalau tatap muka lebih leluasa, komunikasinya bisa secara langsung, tapi kalau secara daring terbatas. Selanjutnya, menurut Bapak, apa saja sih tantangan guru itu saat pembelajaran daring? Kalau tantangannya sih banyak hambatan-hambatan seperti jaringan, terus butuh kuota yang ekstra, atau kayak kita menggunakan Zoom itu kuota harus lebih ekstra, agak lebih banyak kayak itu. Dan jaringannya harus stabil. Kalau seumpama jaringan tidak stabil ya terputus dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Menurut Bapak, apa saja harapan guru untuk pembelajaran daring ini? Kalau menurut Pak, pembelajaran daring ini segera berakhir dan segera cepat terlaksananya pembelajaran tatap muka saja. Baiklah, sekian wawancara kami mengenai efektivitas pembelajaran daring. Kepada Pak Muslim, terima kasih telah meluangkan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Suryani Islamnya akan mewawancari dua mahasiswa untuk mengenai efektivitas pembelajaran daring. Sebelum kita mempertanyakan pertanyaannya, lebih baik kita memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kepada dua mahasiswa, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Saputra. Saya mahasiswa semester 6 asal Universitas Bina Dharma, jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryansyah. Saya mahasiswa semester 6 Universitas Sumatera Selatan, jurusan komputer. Saja kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut kalian sebagai mahasiswa, apa sih yang dimaksud pembelajaran daring itu? Menurut saya pembelajaran daring itu pelajaran secara tidak langsung yang dilakukan dari rumah masing-masing melalui aplikasi, bisa Zoom, bisa Google Meeting, Google Teams atau sebagainya. Dan metode apa saja sih menurut
kalian yang digunakan dalam pembelajaran daring? Kami belajar melalui aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, Google Teams, dan lain sebagainya. Menurut kalian, apakah pembelajaran daring itu bisa dikatakan efektif? Menurut saya sih kurang efektif karena materi yang disampaikan oleh dosen tidak sulit dimengerti bagi mahasiswa. Menurut saya juga kurang efektif karena beberapa fakultas, terutama teknik dan kedokteran itu terkadang membutuhkan. Menurut saya juga itu kurang efektif karena beberapa mata kuliah dari jurusan itu terkadang membutuhkan praktek, sehingga jika dilakukan secara daring, praktek itu terkadang materi itu tidak sesuai dengan praktek. Menurut kalian, apakah pembelajaran daring itu bisa dikatakan menyenangkan atau tidak? Menurut saya bisa dikatakan menyenangkan karena terkadang bisa terlalu harus menyimak materi. Menurut kalian sebagai mahasiswa, apa saja sih tantangan untuk belajar daring itu? Menurut saya membutuhkan konsentrasi dan fokus yang lebih karena jika kita belajar di kelas itu kita sudah pasti akan fokus pada pembelajaran, sedangkan jika dari rumah mungkin akan ada gangguan dari suara-suara yang ada di dalam rumah. Menurut saya sih kita harus fokus pada materi karena dalam sedikit materi tidak masuk lagi ke otak itu. Menurut kalian sebagai mahasiswa, apa saja sih manfaat belajar daring? Menurut saya waktunya lebih fleksibel dimanapun bisa dilakukan tanpa harus di rumah atau di luar juga bisa dilakukan proses pembelajaran. Saya juga berpikir demikian. Menurut kalian, apa saja sih harapan mahasiswa untuk pembelajaran daring saat ini? Menurut saya diperlukannya ada waktu tambahan belajar, namun waktu itu tidak mengganggu waktu belajar. Dilakukan secara santai mungkin untuk membahas materi-materi yang sulit dipahami ketika melakukan pembelajaran secara daring. Menurut saya sih efektifnya dari cepat selesai biar cepat kuliah offline lagi. Sekianlah wawancara kami kepada kedua mahasiswa. Kepada kedua mahasiswa saya ucapkan terima kasih atas wawancara dan waktunya.